Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Tidak sedikit dari manusia merasa menganggap bahwa mereka bisa melakukan semuanya sendiri, tanpa butuh akan bantuan Sang Pencipta. Selain itu, ada juga dari mereka yang menganggap kemampuan yang mereka miliki, didapat dari hasil usaha dan kerja kerasnya saja. Padahal, sehebat apapun manusia, pasti mempunyai batasan. Keinginan manusia, sekuat apapun itu, tak akan mampu menembus batasan takdir. Allah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Apa yang terjadi pada semua makhluk sudah ditetapkan oleh Allah. Sungguh, Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, yaitu suatu sistem dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan kenyataan itu, sebenarnya kita sebagai seorang hamba harus benar-benar dapat memposisikan diri ini sebagai hamba yang akan senantiasa menggantungkan harapannya pada Allah. Lalu bagaimana cara kita agar dapat menjadi sebenar-benarnya seorang hamba? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Ada beberapa cara untuk kita agar bisa menempatkan diri sebagai seorang hamba yang sebenar-benarnya, diantaranya yaitu 1. Menjadikan hanya Allah tujuan hidup kita. Pada hakikatnya, tujuan utama hidup seorang muslim hanyalah untuk beribadah kepada Allah dan mendapatkan ridhonya. Sehingga kita harus mempersiapkan amal soleh untuk kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Jika ridho Allah telah didapatkan, apapun yang terbaik pasti akan Allah berikan. Allah berfirman, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah As-Sariyat ayat 56. Walaupun di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, pasti setiap manusia memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda. Entah itu kekayaan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, janganlah kita lupa untuk senantiasa bersyukur dan beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Ingatlah bahwa ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan tulus akan menjadi bekal kita di dunia dan akhirat. Janganlah kita sia-siakan waktu yang ada, gunakanlah sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberi kemampuan untuk melakukan ibadah yang bermakna dan menjadi hamba yang selalu bersyukur. 2. Meyakini bahwa apa yang ada pada diri kita adalah milik Allah. Segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Kesehatan, kekayaan, dan orang-orang yang kita cintai adalah berkah yang dipinjamkan Allah. Namun manusia sering lupa bahwa anugerah nikmat tersebut hanyalah titipan yang dapat diambil kapanpun oleh Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya di manakah ia habiskan, ilmunya di manakah ia amalkan, hartanya bagaimana ia peroleh, dan di mana ia infakkan, dan mengenai tubuhnya di manakah usangnya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2417. Selain itu, ilmu, kepandaian, kehebatan, dan kelebihan yang kita miliki adalah pemberian Allah. Kita disukai, dikagumi hanya karena Allah menutup aib kita. Bayangkan saja ketika Allah membiarkan aib kita terlihat. Apakah ada yang akan tetap menyukai kita? Justru ketika kita merasa menjadi pemilik nikmat tersebut dan pada akhirnya kehilangan, maka pasti akan merasa kesal dan kecewa. Jadi tak ada yang kita punya. Semua nikmat adalah karunia dan titipannya, dan sudah pasti akan kembali kepada Sang Pemilik yang sesungguhnya. Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Quran Surah An-Nur ayat 42. Selain itu, ada ancaman Allah bagi manusia yang tidak memanfaatkan nikmat yang Allah anugerahkan untuk jalan kebaikan dan ibadah kepada Allah.
Allah berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surah At-Taubah ayat 34-35. 3. Bertawakal hanya kepada Allah. Dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ambisi dan rintangan, maka kita perlu untuk melibatkan Allah dalam setiap langkah kita, menyandarkan dan berserah diri atau tawakal hanya kepadanya bukan pada makhluk lain. Allah pun akan mencukupkan segala apa yang dibutuhkan setiap hambanya, bagi yang selalu berserah diri. Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Tolak ayat 3. Dalam mengamalkan tawakal, tidaklah menafikan melakukan usaha, dengan melakukan berbagai sebab yang Allah Ta'ala tentukan. Hal tersebut sudah menjadi sunatullah ketetapan Allah yang mesti dijalankan. Allah Ta'ala memerintahkan untuk melakukan usaha disertai dengan bertawakal padanya. Ketika kita sudah berusaha dan menyandarkan diri pada Allah, maka ternyata hasil yang diperoleh tidak sesuai yang diinginkan, maka janganlah terlalu menyesal dan janganlah berkata, seandainya demikian dan demikian, dalam rangka menentang takdir. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun, keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan kalau, seandainya, dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Amin ya Robbal Alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.